Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, yang maha mengetahui setiap isi hati, maha melihat setiap air mata, dan maha mengatur setiap takdir dengan cara yang paling benar. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan kita semua yang berusaha berjalan di jalannya hingga akhir zaman. Saudaraku yang dirahmati Allah, hidup di dunia ini tidak pernah lepas dari ujian. Setiap manusia, tanpa terkecuali, pasti akan melewati fase-fase berat yang menguji kesabaran, keikhlasan, dan keimanan. Ujian bukan tanda Allah membenci hambanya, justru seringkali menjadi bukti bahwa Allah sedang memperhatikan, sedang mendidik, dan sedang menyiapkan derajat yang lebih tinggi bagi hamba yang mampu bertahan dengan hati yang tetap bergantung kepadanya. Banyak orang mengira bahwa ujian hanya datang dalam bentuk kesulitan ekonomi, penyakit, atau kehilangan orang tercinta. Padahal, ujian hidup jauh lebih luas dari itu. Ada ujian yang datang dalam bentuk kesenangan, jabatan, dan kemudahan, yang diam-diam mengikis rasa syukur dan membuat manusia lupa kepada Allah. Ada pula ujian yang tidak terlihat oleh mata, namun sangat terasa di dalam hati, seperti kegelisahan, rasa hampa, dan luka batin yang tidak kunjung sembuh. Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui kadar kekuatan setiap hambanya. Tidak ada satu ujian pun yang Allah turunkan, kecuali sesuai dengan kemampuan manusia untuk menghadapinya. Namun, berat atau ringannya ujian seringkali ditentukan oleh cara kita memandang dan menyikapinya. Ujian yang sama bisa menjadi jalan kedekatan kepada Allah bagi sebagian orang, namun menjadi sebab jauhnya dari Allah bagi yang lain. Melalui ujian, Allah ingin melihat siapa yang tetap bersabar, siapa yang tetap bersyukur, dan siapa yang tetap menjaga ridhonya meski dalam keadaan terhimpit. Di balik setiap ujian, selalu ada hikmah, meskipun terkadang hikmah itu baru kita pahami setelah waktu berlalu. Yang terpenting adalah bagaimana hati kita tetap tunduk, lisan tetap berdoa, dan langkah tetap berjalan di jalan yang benar. Ujian hidup bukan untuk melemahkan, melainkan untuk membentuk, bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk menyadarkan, dan bukan untuk menjauhkan kita dari Allah, melainkan untuk mengembalikan hati agar kembali bergantung sepenuhnya kepadanya. Sebelum kita masuk lebih dalam membahas satu persatu ujian berat dalam hidup manusia, pastikan kamu menekan tombol like jika video ini terasa bermanfaat. Jangan lupa untuk share kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang terdekatmu, agar semakin banyak yang mendapatkan pengingat kebaikan ini. Tuliskan juga di kolom komentar, ujian apa yang saat ini sedang kamu hadapi, agar kita bisa saling menguatkan dalam doa. Dan tentu saja, subscribe channel ini, supaya kamu tidak ketinggalan konten-konten renungan Islami, yang insya Allah bisa menjadi penguat iman dan penyejuk hati di setiap fase kehidupan. Tanpa berlama-lama, mari kita simak apa saja ujian-ujian dalam hidup. Ujian yang pertama adalah kehilangan dan perpisahan. Salah satu ujian paling berat yang akan dialami oleh setiap manusia adalah ujian kehilangan dan perpisahan. Kehilangan bukan hanya tentang kematian orang yang kita cintai, tetapi juga tentang berpisah dengan sesuatu yang sangat melekat dalam hidup kita. Bisa berupa orang tua, pasangan, anak, sahabat, pekerjaan, kesehatan, harta, bahkan mimpi dan harapan yang selama ini kita bangun dengan penuh doa dan usaha. Ketika kehilangan datang, hati seringkali terasa kosong, sesak, dan sulit menerima kenyataan. Air mata mengalir tanpa bisa ditahan, dan doa-doa yang kita panjatkan terasa seolah menggantung di langit. Pada saat seperti itu, iman benar-benar diuji. Apakah kita tetap meyakini bahwa Allah Maha Adil dan Maha Mengatur, atau justru mempertanyakan takdir yang telah ditetapkannya? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan bahwa segala sesuatu di dunia ini hanyalah titipan. Tidak ada satupun yang benar-benar kita miliki. Semua akan kembali kepada pemiliknya pada waktu yang telah ditentukan. Kehilangan adalah cara Allah mengingatkan
bahwa hati manusia tidak boleh terlalu bergantung pada makhluk, karena sandaran yang paling benar hanyalah kepada Allah semata. Ujian kehilangan seringkali membuat seseorang merasa sendirian, padahal pada saat itulah Allah paling dekat dengan hambanya. Dalam kesedihan yang mendalam, Allah melihat setiap air mata yang jatuh, mendengar setiap keluhan yang terucap dalam sujud, dan mengetahui setiap rasa sakit yang tidak mampu diungkapkan dengan kata-kata. Tidak ada kesedihan yang sia-sia di hadapan Allah, selama hati tetap berusaha bersabar dan ridho terhadap ketetapannya. Melalui perpisahan, Allah juga mengajarkan tentang keikhlasan. Ikhlas bukan berarti tidak merasa sedih, tetapi mampu menerima bahwa apa yang pergi memang bukan untuk selamanya. Ikhlas adalah ketika hati perlahan-lahan belajar untuk melepaskan, sambil tetap menjaga doa dan kenangan dengan cara yang benar. Orang yang ikhlas akan digantikan Allah dengan ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Banyak orang menjadi lebih dekat kepada Allah justru setelah mengalami kehilangan. Doa menjadi lebih khusyuk, sholat terasa lebih bermakna, dan hati menjadi lebih lembut. Inilah hikmah besar di balik ujian kehilangan. Allah ingin membersihkan hati dari ketergantungan dunia dan mengarahkan jiwa agar kembali berharap kepadanya. Ujian ini mengajarkan bahwa dunia bukan tempat untuk memiliki segalanya, melainkan tempat untuk belajar melepaskan. Setiap perpisahan mengingatkan bahwa pertemuan sejati adalah di akhirat, jika kita mampu menjaga iman dan amal. Maka, ketika kehilangan datang, jangan biarkan iman ikut hilang. Jadikan ujian ini sebagai jalan untuk semakin mendekat kepada Allah, karena sesungguhnya di balik kehilangan yang menyakitkan, Allah telah menyiapkan kebaikan yang jauh lebih besar bagi hamba yang bersabar dan tetap berjalan di jalan yang benar. Ujian kedua, tekanan hidup dan beban masalah. Tekanan hidup adalah ujian yang seringkali datang bertubi-tubi tanpa memberi jeda. Masalah ekonomi, tuntutan pekerjaan, tanggung jawab keluarga, hutang dan berbagai persoalan lain bisa menumpuk hingga membuat seseorang merasa lelah secara fisik maupun batin. Dalam kondisi seperti ini, hidup terasa berat, langkah terasa tertahan, dan pikiran dipenuhi kecemasan tentang hari esok. Beban masalah seringkali tidak terlihat oleh orang lain. Seseorang bisa saja tersenyum di hadapan banyak orang, namun menyimpan kegelisahan yang mendalam di dalam hatinya. Malam menjadi waktu yang paling sunyi, di mana pikiran terus berputar dan hati sulit menemukan ketenangan. Disinilah ujian iman benar-benar bekerja. Apakah seseorang memilih untuk mendekat kepada Allah atau justru semakin jauh karena merasa doanya belum juga terjawab? Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menjanjikan hidup tanpa masalah, tetapi Allah menjanjikan pertolongan bagi hamba yang bersabar dan bertawakal. Tekanan hidup adalah cara Allah melatih keteguhan hati dan kekuatan jiwa. Melalui beban yang berat, Allah ingin melihat seberapa besar keyakinan seorang hamba kepadanya. Apakah ia tetap berusaha sambil berdoa atau menyerah pada keputusasaan? Ujian ini juga mengajarkan manusia untuk rendah hati. Ketika segala sesuatu terasa sulit, manusia menyadari bahwa dirinya lemah dan sangat membutuhkan pertolongan Allah. Doa menjadi lebih jujur, sujud menjadi lebih lama, dan air mata menjadi saksi keikhlasan hati yang sedang diuji. Dalam kondisi tertekan, Allah seringkali membuka pintu-pintu kebaikan yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan. Beban masalah tidak datang untuk menghancurkan, melainkan untuk menguatkan. Setiap kesulitan menyimpan pelajaran berharga tentang kesabaran, ketekunan, dan kepercayaan kepada Allah. Banyak orang yang justru menemukan jati dirinya setelah melewati tekanan hidup yang berat. Hati menjadi lebih kuat, pikiran lebih dewasa, dan iman semakin kokoh. Tekanan hidup juga mengajarkan pentingnya bersyukur. Di tengah kesulitan, selalu ada nikmat yang masih tersisa, meski seringkali luput dari perhatian. Nafas yang masih berhembus, iman yang masih terjaga, dan kesempatan untuk berdoa adalah nikmat besar yang sering dilupakan. Ketika seseorang mampu bersyukur di tengah tekanan, Allah akan menambah ketenangan dalam hatinya. Ujian ini mengingatkan bahwa hidup di dunia hanyalah sementara. Semua beban dan masalah akan berlalu sebagaimana hari berganti malam. Yang terpenting adalah bagaimana kita melewatinya dengan hati yang tetap tenang, lisan yang tidak berhenti berdoa, dan langkah yang terus berusaha di jalan yang benar. Karena sesungguhnya, setelah kesulitan pasti ada kemudahan, dan setiap tekanan hidup akan berakhir dengan pertolongan Allah bagi mereka yang tetap bersabar dan bertawakal.
Ujian ketiga, kesendirian dan rasa tidak dipahami. Kesendirian adalah ujian yang sangat berat bagi banyak manusia. Bukan sekadar sendirian secara fisik, tetapi merasa sendiri di tengah keramaian. Ada saat di mana seseorang dikelilingi banyak orang, namun hatinya terasa kosong, tidak dipahami, dan seolah tidak ada tempat untuk bersandar. Ujian ini perlahan menggerogoti ketenangan batin dan menguji kekuatan iman seseorang. Rasa tidak dipahami sering muncul ketika usaha tidak dihargai, pengorbanan dianggap biasa, dan perasaan diabaikan. Kata-kata yang ingin disampaikan tertahan karena takut disalahartikan, sementara beban di dalam hati semakin berat. Pada titik ini, seseorang bisa merasa lelah untuk menjelaskan, lelah untuk berharap, dan akhirnya memilih diam. Diam yang berkepanjangan inilah yang seringkali menjadi ujian paling menyakitkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui setiap isi hati, bahkan yang tidak terucap oleh lisan. Ketika manusia tidak mampu memahami, Allah hadir sebagai sebaik-baik tempat bersandar. Dalam kesendirian, Allah seringkali mengajak hambanya untuk lebih dekat, lebih jujur dalam doa, dan lebih tenang dalam sujud. Kesendirian bukan selalu tanda ditinggalkan, tetapi bisa menjadi tanda bahwa Allah sedang mengajak hambanya untuk fokus memperbaiki hubungan dengannya. Ujian ini juga mengajarkan tentang keikhlasan. Tidak semua kebaikan harus dilihat dan dipuji oleh manusia. Tidak semua perjuangan perlu mendapatkan pengakuan. Ketika seseorang mampu berbuat baik meski tidak dipahami, itulah tanda hati yang kuat dan iman yang matang. Allah tidak pernah menyia-nyiakan satu pun kebaikan, sekecil apapun, meski tidak ada manusia yang mengetahuinya. Kesendirian dapat menjadi ruang untuk merenung dan memperbaiki diri. Dalam keheningan, seseorang belajar mendengarkan suara hatinya, mengenali luka-luka batin, dan menyadari kekurangannya sendiri. Dari sinilah tumbuh kedewasaan jiwa. Banyak orang yang menemukan kekuatan terbesarnya justru saat berada dalam masa kesendirian yang panjang. Namun, ujian ini juga berbahaya jika tidak disikapi dengan benar. Rasa sepi yang tidak diiringi dengan kedekatan kepada Allah bisa berubah menjadi keputusasaan. Oleh karena itu, penting untuk mengisi kesendirian dengan doa, zikir, membaca Al-Quran, dan mendekatkan diri kepada orang-orang yang membawa kebaikan. Kesendirian yang ditemani iman akan melahirkan ketenangan, bukan kehampaan. Pada akhirnya, ujian kesendirian mengajarkan bahwa sandaran hidup yang paling benar bukanlah manusia, melainkan Allah semata. Ketika hati sepenuhnya bersandar kepadanya, rasa sepi perlahan berubah menjadi ketenangan. Seseorang akan menyadari bahwa meski dunia tidak memahami, Allah selalu hadir, mendengar, dan mencukupkan. Dan dengan keyakinan itulah, jiwa mampu bangkit, melangkah kembali, dan menjalani hidup dengan hati yang lebih kuat dan penuh makna. Ujian keempat, dikhianati dan disakiti oleh orang terdekat, adalah ujian yang sangat berat bagi hati manusia. Luka yang ditimbulkan seringkali jauh lebih dalam dibandingkan dengan sakit yang datang dari orang asing. Karena pengkhianatan lahir dari kepercayaan, dan rasa sakit muncul dari harapan yang diletakkan terlalu tinggi. Ketika orang yang kita cintai, kita percaya, dan kita perjuangkan justru melukai, hati seakan runtuh tanpa suara. Ujian ini tidak hanya menyisakan rasa marah dan kecewa, tetapi juga kebingungan dan kekecewaan terhadap diri sendiri. Mengapa aku terlalu percaya? Mengapa aku terlalu berharap? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di dalam pikiran, membuat hati semakin lelah. Pada titik ini, banyak orang kehilangan rasa aman, sulit percaya kembali, dan memilih menutup diri dari hubungan dengan sesama. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui betapa sakitnya luka yang disebabkan oleh pengkhianatan. Tidak ada air mata yang jatuh sia-sia, dan tidak ada doa yang terucap tanpa didengar. Ujian ini seringkali Allah hadirkan untuk membersihkan hati dari ketergantungan berlebihan kepada manusia.
agar seseorang belajar bahwa sebaik apapun manusia, tetap memiliki sisi lemah dan bisa mengecewakan. Melalui ujian ini, Allah mengajarkan tentang memaafkan, bukan demi orang yang menyakiti, tetapi demi ketenangan hati sendiri. Memaafkan bukan berarti melupakan atau membenarkan perbuatan yang salah, melainkan melepaskan beban dendam yang hanya akan menyakiti diri sendiri. Ketika seseorang mampu memaafkan dengan hati yang tulus, Allah akan menggantinya dengan ketenangan yang tidak terbayangkan sebelumnya. Ujian dikhianati juga mengajarkan kebijaksanaan dalam mencintai dan mempercayai bahwa hati seharusnya tidak diserahkan sepenuhnya kepada makhluk, melainkan tetap dijaga dengan iman dan kesadaran bahwa hanya Allah yang tidak pernah mengkhianati. Dari luka inilah, seseorang belajar menempatkan harapan dengan lebih seimbang, mencintai dengan lebih dewasa, dan mempercayai dengan lebih bijak. Rasa sakit akibat pengkhianatan seringkali menjadi titik balik dalam hidup. Banyak orang menjadi lebih kuat, lebih selektif, dan lebih dekat kepada Allah setelah melewati ujian ini. Luka yang awalnya terasa menghancurkan, perlahan berubah menjadi pelajaran berharga tentang diri sendiri dan kehidupan. Hati yang terluka akan sembuh seiring waktu, selama dijaga dengan kesabaran dan doa. Ujian ini mengingatkan bahwa dunia tidak selalu berjalan sesuai harapan. Manusia bisa berubah, janji bisa dilanggar, dan kepercayaan bisa runtuh. Namun Allah tidak pernah berubah dan tidak pernah meninggalkan hambanya. Ketika dikhianati oleh manusia, jadikan Allah sebagai sandaran utama, karena bersamanya luka akan dipulihkan, hati akan dikuatkan, dan hidup akan kembali menemukan arah yang benar. Ujian kelima, ditimpa penyakit dan keterbatasan fisik. Penyakit dan keterbatasan fisik adalah ujian yang sangat berat bagi manusia. Ketika tubuh yang selama ini kuat tiba-tiba melemah, ketika aktivitas yang biasa dilakukan harus dibatasi, dan ketika rasa sakit datang tanpa bisa dihindari, disitulah kesabaran benar-benar diuji. Penyakit bukan hanya menyerang tubuh, tetapi juga menguji keteguhan hati dan kekuatan iman seseorang. Dalam kondisi sakit, banyak hal yang berubah. Waktu terasa berjalan lebih lambat, pikiran dipenuhi kekhawatiran, dan hati mudah diliputi rasa takut. Ada rasa tidak berdaya karena harus bergantung pada orang lain, dan ada kesedihan karena tidak bisa menjalani hidup seperti sebelumnya. Pada saat inilah, manusia menyadari betapa berharganya nikmat sehat yang sering kali terlupakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menurunkan penyakit tanpa hikmah. Setiap rasa sakit yang dirasakan, setiap keterbatasan yang dialami, dan setiap air mata yang jatuh memiliki nilai di sisi Allah. Penyakit bisa menjadi penghapus dosa, pengangkat derajat, dan pengingat agar hati kembali kepadanya. Bahkan rasa sakit yang paling kecil pun tidak luput dari perhatian Allah. Ujian ini mengajarkan tentang kesabaran yang sesungguhnya. Sabar bukan berarti pasrah tanpa usaha, tetapi tetap berikhtiar sambil menjaga hati agar tidak berburuk sangka kepada Allah. Berobat, menjaga kesehatan, dan mencari kesembuhan adalah bagian dari ikhtiar. Sementara doa dan tawakal adalah penopang utama jiwa agar tetap kuat menghadapi ujian ini. Penyakit juga seringkali mendekatkan seseorang kepada Allah. Doa menjadi lebih khusyuk, dzikir terasa lebih dalam, dan sholat menjadi tempat terbaik untuk mencurahkan segala keluh kesah. Dalam keterbatasan fisik, hati justru bisa menjadi lebih lapang dan lebih sadar akan makna hidup yang sebenarnya. Dunia tidak lagi dikejar dengan berlebihan, karena yang paling penting adalah ketenangan dan ridho Allah. Selain itu, ujian ini mengajarkan rasa empati dan kepedulian. Orang yang pernah merasakan sakit akan lebih memahami penderitaan orang lain. Hati menjadi lebih lembut, sikap menjadi lebih bijak, dan pandangan terhadap hidup menjadi lebih sederhana. Dari rasa sakit, lahir kepedulian, dan dari keterbatasan, tumbuh kebijaksanaan. Ujian penyakit mengingatkan bahwa tubuh ini hanyalah titipan. Kekuatan dan kesehatan bukan milik kita selamanya, melainkan amanah yang suatu saat bisa diambil kembali. Ketika penyakit datang, jangan biarkan iman melemah. Jadikan ujian ini sebagai jalan untuk semakin mendekat kepada Allah, memperbanyak doa, dan menjaga hati agar tetap tenang. Karena di balik setiap penyakit, Allah telah menyiapkan pahala besar dan kebaikan yang tidak disangka-sangka bagi hambanya yang bersabar dan tetap berjalan di jalan yang benar. Ujian keenam, rezeki seret dan kesulitan ekonomi.
Kesulitan ekonomi dan rezeki yang terasa seret adalah ujian yang sangat menguras pikiran dan perasaan. Ketika kebutuhan hidup terus berjalan sementara pemasukan terasa sempit, hati mudah diliputi kecemasan dan ketakutan. Pikiran tentang hari esok, tanggungan keluarga, dan kewajiban yang harus dipenuhi seringkali membuat seseorang sulit tidur dan kehilangan ketenangan. Ujian ini menjadi berat karena menyentuh kebutuhan dasar manusia. Rasa lelah bekerja, usaha yang seakan tidak membuahkan hasil, serta doa yang belum juga menunjukkan tanda-tanda terkabul dapat menggoyahkan keyakinan. Pada titik inilah iman diuji. Apakah seseorang tetap percaya bahwa Allah Maha Pemberi rezeki atau mulai merasa ragu dan putus asa? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin rezeki setiap hambanya. Namun cara dan waktu datangnya seringkali tidak sesuai dengan harapan manusia. Rezeki seret bukan berarti Allah pelit, melainkan bisa menjadi cara Allah menunda agar hambanya belajar bersabar, lebih bersungguh-sungguh dalam ikhtiar, dan lebih dekat dalam doa. Terkadang, Allah menahan rezeki untuk melindungi hambanya dari keburukan yang tidak disadari. Ujian ini juga mengajarkan arti syukur yang sebenarnya. Ketika rezeki sempit, manusia belajar menghargai hal-hal kecil yang sebelumnya dianggap biasa. Makanan sederhana, kesehatan yang masih terjaga, dan keluarga yang tetap mendampingi adalah nikmat besar yang sering terlupakan. Syukur di tengah kesulitan akan membuka pintu ketenangan dan mengundang pertolongan Allah. Rezeki tidak selalu berbentuk materi. Ketika harta terasa terbatas, Allah sering menggantinya dengan rezeki lain, seperti ketenangan hati, keluarga yang harmonis, atau kesehatan yang masih terjaga. Orang yang mampu melihat rezeki dengan pandangan iman tidak akan mudah putus asa, karena ia yakin bahwa Allah selalu mencukupkan dengan caranya sendiri. Kesulitan ekonomi juga melatih kejujuran dan kesabaran. Dalam kondisi sempit, godaan untuk mengambil jalan yang tidak benar bisa muncul. Namun, orang yang tetap menjaga kehalalan dan kejujuran akan mendapatkan keberkahan, meski jumlahnya sedikit. Keberkahan inilah yang membuat hidup tetap berjalan dengan tenang dan penuh makna. Ujian rezeki mengingatkan bahwa dunia bukan tujuan akhir. Kekayaan dan kekurangan hanyalah alat untuk menguji keimanan. Ketika rezeki seret, jangan biarkan hati ikut sempit. Tetaplah berusaha, perbanyak doa, dan jaga keyakinan bahwa Allah Maha melihat setiap usaha dan kesabaran. Karena pada waktu yang paling tepat, Allah akan membuka pintu rezeki dengan cara yang paling benar bagi hambanya yang tetap bertawakal dan tidak meninggalkan jalannya. Ujian ketujuh. Pergulatan melawan diri sendiri dan hawa nafsu. Ujian yang terakhir ini seringkali menjadi ujian paling berat karena datang dari dalam diri sendiri. Pergulatan melawan hawa nafsu, ego, dan bisikan hati yang menyesatkan adalah ujian yang terus berlangsung sepanjang hidup. Tidak terlihat oleh orang lain, namun dampaknya sangat besar terhadap iman dan arah kehidupan seseorang. Hawa nafsu bisa muncul dalam berbagai bentuk. Keinginan untuk dipuji, dorongan untuk membalas sakit hati, rasa iri melihat keberhasilan orang lain, hingga godaan untuk memilih jalan pintas yang tidak benar. Semua itu terjadi di dalam hati, dan seringkali tidak ada yang tahu selain diri sendiri dan Allah. Justru karena tersembunyi inilah, ujian ini terasa sangat berat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan hawa nafsu bukan tanpa tujuan. Nafsu adalah bagian dari ujian agar manusia belajar mengendalikan diri, bukan dikendalikan oleh keinginan sesaat. Ketika seseorang mampu menahan hawa nafsunya karena Allah, disitulah letak kemuliaan iman. Namun, ketika hawa nafsu dibiarkan berkuasa, perlahan ia akan menjauhkan hati dari kebenaran. Pergulatan batin ini sering membuat seseorang lelah. Ada rasa bersalah, penyesalan, dan konflik dalam hati antara keinginan dunia dan panggilan iman. Terkadang seseorang tahu mana yang benar, tetapi hatinya masih berat untuk melakukannya. Disinilah kesabaran dan kejujuran kepada diri sendiri benar-benar diuji. Allah Maha mengetahui perjuangan setiap hambanya. Setiap usaha menahan diri dari dosa, setiap niat baik yang dilawan oleh rasa malas, dan setiap pilihan sulit demi menjaga iman, semuanya dicatat sebagai amal besar. Bahkan ketika seseorang jatuh,
pintu taubat selalu terbuka selama ia mau kembali dengan hati yang menyesal dan berharap ridho Allah. Ujian melawan diri sendiri mengajarkan bahwa musuh terbesar manusia bukan selalu orang lain, melainkan hawa nafsunya sendiri. Ketika seseorang mampu menundukkan nafsunya dengan iman, doa, dan zikir, ia akan menemukan ketenangan yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Inilah ujian seumur hidup, sekaligus jalan menuju kedewasaan iman dan kedekatan sejati dengan Allah. Saudaraku, setiap ujian yang hadir dalam hidup bukan untuk melemahkan, tetapi untuk membentuk pribadi yang lebih kuat dan lebih dekat kepada Allah. Jika kamu merasa sedang berada di fase berat, yakinlah kamu tidak sendirian. Allah selalu bersamai. Jika video ini terasa menguatkan, jangan lupa untuk like sebagai dukungan, share agar manfaatnya sampai ke lebih banyak orang, dan tuliskan di kolom komentar ujian apa yang sedang kamu hadapi. Subscribe channel ini agar kamu terus mendapatkan pengingat kebaikan yang menenangkan hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.